Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sentra Walid Sulawesi. Jadi pada kesempatan malam ini saya ingin membahas secara detail kendala yang dihadapi RBW yang baru-baru ini kami tangani di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang tepatnya di Tanah Tengah, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang kami onkan pada tanggal 25 Februari 2021. Jadi pada kesempatan ini ada satu ataukah beberapa subscriber dari Sentra Walid Sulawesi yang tidak lain adalah merupakan pelanggan kami juga, yang lebih dulu beda 1 bulan ya kami kerja RBW-nya. Dan bukan berarti saya bermaksud untuk mempromosikan channelnya, tapi kami sama-sama berbaur ya di dunia wallet, dan merupakan salah satu pelanggan kami. Jadi ada di kolom komentar atas nama Wallet Solidaritas ya. Jadi itu merupakan salah satu pelanggan kami, dan sudah kami anggap adalah bagian dari Sentra Wallet Sulawesi. Jadi bisa lihat channelnya. Dan beliau meminta kepada kami untuk menjelaskan permasalahan yang timbul pada RBW, ataukah kendala yang dihadapi RBW di Kabupaten Bone, tepatnya di Tanah Tengah. Oke, singkat saja, tak usah panjang lebar. Jadi permasalahan yang dihadapi pada RBW Tanah Tengah Kabupaten Bone itu, umur dari RBW ini adalah 1 tahun lebih ya. Yang jelasnya 1,5 tahun lah ya. Dan hanya menjumpai satu sarang walet selama 1 tahun lebih. Berarti hanya 2 ekor burung walet, satu pasang ya, burung walet. Dan Anda bisa lihat pada video yang kami lampirkan ini adalah bagian dalamnya, di mana bagian dalam RBW ini jika dilihat secara sepintas merupakan ruangan yang sangat layak ya, yang sangat layak untuk penglihatan mata ya. Untuk penglihatan mata layak sekali untuk dihuni burung walet. Dan tidak salah, memang ada yang menghuni RBW ini tapi hanya sepasang burung walet dan hanya satu sarang ya selama 1 tahun lebih. Padahal di lokasi ini adalah merupakan lokasi yang berdekatan dengan RBW Sukses, hanya sekitar 20 meteran ya dari RBW Sukses yang sudah panen kiloan. Dan pertanyaannya, mengapa RBW ini bisa terkendala pada populasi ya, populasi. Jadi setelah kami tinjau bagian dalamnya ya, kami tinjau bagian dalamnya maupun bagian luar dari RBW ini, ternyata ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemilik RBW. Pertama, desain ya. Desain sangat berpengaruh untuk budidaya atau kesuksesan burung walet itu sendiri. Kesuksesan bagaimana mereka beradaptasi, kemudian betah membuat sarang serta bereproduksi pada RBW tersebut. Ini desainnya ya, desain. Desain mencakup penglihatan burung walet dari luar ya, dari luar. Bagaimana mereka mudah menemukan LMB itu, dan bagaimana mereka mudah manuver ke LMB. Ini baru kita berbicara bagian luar ya. Jadi bagaimana burung walet itu mudah mengakses LMB dan mudah manuver.
Kemudian yang kedua, permasalahan yang dihadapi RBW ini adalah akses ya, akses ruang main. Jadi LMB dengan ruang main itu tidak sepadan, artinya tidak relevan. Jadi burung walet sangat sulit menemukan bagaimana mereka mudah mengakses bagian ruang inap. Karena kenapa? Jarak dari LMB ke ruang main itu perantaranya, diantaranya ada sekat ya, ada sekat di RBW ini. Anda bisa lihat videonya, ada sekat, dan itu sangat menyulitkan burung walet untuk manuver ya. Itu ini ya untuk ruang main. Kemudian untuk LAL ya, untuk LAL, lubang antar lantai, istilahnya lubang dari lantai 1 ke lantai 2 dan lantai berikutnya, itu LAL. Jadi ini juga termasuk sangat sulit untuk burung walet itu mengakses bagian-bagian bawah ya, bagian bawah. Mereka tidak menemukan ruangan itu. Karena kenapa? Tatanan suara yang ada pada RBW ini itu tidak relevan dan tidak memenuhi standarisasi dari tata suara dan pengaplikasian tatanan Twitter yang secara tepat. Kemudian permasalahan berikutnya adalah saya juga heran ya, saya juga heran di sini karena saya tanyai pemiliknya bahwa apakah Bapak menggunakan parfum ataukah pemikat ya, parfum pemikat burung walet. Dia bilang sudah banyak kami coba parfum walet ya. Dan saya tidak menyebutkan merek, dan saya sudah lihat semua parfum-parfum yang Bapak gunakan ini pada RBW. Dan jujur ya, pemilik RBW adalah subscriber dari Sentra Walet Sulawesi. Mudah-mudahan dia lihat video ini dan membenarkan apa yang saya katakan. Banyak jenis parfum ataukah pemikat walet yang digunakan di RBW Bapak ini, tapi Anda bisa menilai sendiri ya. Anda bisa menilai sendiri. Dalam 1 tahun lebih itu hanya 1 sarang. Kemudian pembelian dari parfum pada parfum yang digunakan Bapak ini, pembeliannya ya itu sudah jutaan ya, sudah jutaan. Sedangkan 1 sarang, saya yakin Anda sudah tahu berapakah harga 1 sarang. Tidak mungkin jutaan ya 1 sarang. Sedangkan parfum yang digunakan Bapak ini itu sudah jutaan. Bukan 1 juta tapi lebih. Ya. Belum lagi dispensernya. Artinya dispenser yang digunakan untuk menyemprot bagian-bagian titik yang dilalui oleh burung walet itu sendiri, tapi hasilnya begini. Nah, kemudian berikutnya pengaplikasian aroma ya, aroma yang dia gunakan itu ada digantung, bahkan ada yang disemprot pada dinding, tapi hasilnya seperti itu. Jadi saya juga heran ya, ternyata ketika bagian internal rumah burung walet itu sendiri bermasalah ataukah memiliki kendala dan tidak memenuhi standarisasi, saya rasa suara jenis apapun dan pemikat jenis apapun Anda gunakan, saya yakin sebab akibat pasti terjadi ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semua rezeki kita dalam berusaha, tapi perlu kita ketahui bahwa ada sebab akibat yang menyebabkan rezeki itu kita mengalir ya. Bagaimana kita bisa mencari solusi-solusi tepat ataukah langkah-langkah tepat dalam memahami dunia perwaletan itu. Jadi bukan sekedar 1, 2, 3, 4 gedung walet yang kita kerja lantas kita langsung keluar mengaplikasikan ilmu kita pada RBW orang lain, dan belum tentu bisa menyamai apa yang pernah kita
aplikasikan. Jadi saran saya ketika Anda mengerjakan sebuah gedung rumah burung walet dan sukses, pertanyaan pertama, itu area atau lokasinya di mana? Apakah memang berada pada lokasi dekat dengan gedung-gedung berhasil, ataukah memang berada pada kampung ataukah daerah yang memang benar-benar padat burung waletnya? Coba Anda terapkan ataukah tuangkan ilmu Anda pada lokasi-lokasi yang minim ya, yang minim rumah burung walet sukses dan minim populasi burung walet. Ataukah Anda bisa menerapkan pada kumpulan-kumpulan rumah burung walet yang gagal total tahunan, Anda bisa membangun di situ. Kalau Anda melebihi kapasitas populasi dari RBW di sekitar RBW yang gagal itu, maka itu sudah menjadi satu poin untuk mensukseskan RBW orang lain ya. Itu saran saya, karena perlu kita ketahui bahwa tidak selamanya ilmu yang kita terapkan pada suatu tempat akan seperti itu juga pada tempat yang lain. Karena kenapa? Beda desain, beda lokasi, maka beda juga persoalannya ya. Jadi tidak semua desain rumah burung walet yang kita tiru itu akan bisa menyamai di lokasi yang lain. Karena sebagai salah satu contoh ya, minta maaf, saya hanya mengambil sampel. Alfamart, Indomart itu sama-sama brandingnya ya, kalau mau kita lihat. Tapi Alfamart yang ada di jalan raya, pinggir jalan raya atau perkotaan, tentu beda pelanggannya yang Alfamart atau Indomart yang ada pada pertengahan desa. Anda bisa lihat contoh itu ya. Jadi Alfamart atau Indomart yang berada di perkotaan dengan Alfamart dan Indomart yang berada pada sebuah desa pelosok, tentu jauh beda pelanggan mereka, ataukah tentu jauh beda penghasilan mereka. Nah, seperti inilah sampel daripada membangun ataukah mengerjakan rumah burung walet itu sendiri. Karena burung walet adalah pelanggan ya, ibaratnya, dan rumah burung walet adalah branding ataukah promosi ya, promotor. Ya, jadi ketika promotor Anda berada pada sistem tatanan yang tidak tepat, maka pelanggan-pelanggan paling dari 100% hanya 30% yang bisa mampir karena dikarenakan kondisi tempatnya, kemudian kondisi aksesnya, apakah jauh dari perkotaan ya, seperti itu ya, padahal ada yang dekat. Maka seperti itulah contoh yang saya berikan. Jadi kita bisa melihat RBW ini banyak sekali kendala, dan alhamdulillah pemiliknya sudah memberikan kepercayaan kepada Sentra Walet Sulawesi, dan Anda bisa melihat postingan-postingan video setelah kami tangani, dan akan kami screenshot semua hasil koordinasi kami, rasa puas pemiliknya terhadap pekerjaan Sentra Walet Sulawesi. Dan tentunya Sentra Walet Sulawesi, saya pribadi bersama dengan tim, itu tidak apa-apanya kalau bukan keputusan ataukah bukan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kami hanya bekerja, kami hanya perantara yang selalu menginginkan bagaimana RBW pelanggan itu bisa sukses ya, bisa berhasil seperti RBW yang lain kami tangani. Dan tentunya bukan berarti
RBW yang kami kerja ya, dari sekian ratus RBW yang kami kerja itu semuanya berhasil total, tidak ya, ada stagnan, bahkan ada juga yang lambat ya, yang lambat kami kerja. Karena kenapa? Itu tadi persoalan lokasinya, kemudian persoalan desainnya. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah ada perubahan yang signifikan dari sebelum yang kami kerja dan setelah kami kerja. Artinya seperti pada video ini, 1 tahun lebih itu hanya satu sarang, berarti cuma 2 ekor burung walet ya, dan 1 pasang burung walet saja, 2. Dan alhamdulillah Anda bisa lihat, dan pemilik sudah melihat langsung burung walet itu sendiri masuk. Alhamdulillah hanya hitungan hari, hanya 5 hari ya, 5 hari, karena kami kasih waktu 1 minggu, mudah-mudahan melebihi dari 10 ekor. Dan alhamdulillah baru 5 hari itu sudah ada melebihi dari 4 ekor. Ini baru hitungan hari, dibanding dengan hitungan tahunan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjawab segala kekurangan pada RBW ini dan melimpahkan rahmat rezeki pemiliknya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya rasa subscriber yang bertanya tentang permasalahan RBW ini sudah jelas, bahwa yang pertama saya rangkum itu kalau lokasinya tadi strategis, tapi di permasalahannya ada pada gedung. Pertama, desain bagian luarnya ya, LMB ataukah arah letak LMB-nya kurang tepat. Kemudian akses ruang mainnya, kemudian tatanan Twitternya, termasuk suara panggil dan suara inapnya itu tidak tepat. Kemudian penataan volume suara dan peletakannya. Kemudian arah nesting ya, arah nesting yang kurang tepat, tidak sesuai dengan RBW ini. Makanya kami setting secara hati-hati bagaimanakah burung walet itu bisa terpikat ke bagian dalamnya. Kemudian yang kelima itu permasalahan pada akses lubang antar lantainya. Ya, jadi alhamdulillah beberapa persoalan lainnya kami sudah tidak gunakan lagi. Mulai dari Twitter pertamanya dan alat pertamanya kami sudah turunkan semua. Kemudian pemikat-pemikat lainnya kami sudah tidak gunakan lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya, karena kami hanya berusaha dan mendoakan agar kinerja kami sukses dan bisa bermanfaat pada seluruh pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sukses semua, dan semoga RBW kita berhasil semua tanpa terkecuali, agar bisa kita merasakan apa yang kita impikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.